salah satunya di sini ada pemegang izin lingkungan. Nah, pemegang izin lingkungan ini pun mempunyai kewajiban. Oke, betul. Kewajiban untuk melaporkan. Oke, betul. Melaporkan di situ diantaranya ada rencana pengelolaan lingkungan hidup. Ya. Nah, kemudian ada lagi rencana pemantauan lingkungan hidup. RPL. Jadi RKL. pemegang izin itu tidak hanya mengambil manfaatnya saja, tetapi kewajibannya harus dijalankan. Tujuannya apa? Fungsinya apa? Karena itu untuk koordinasi dengan pemangku wilayah untuk yang mempunyai regulasi supaya kesehatan masyarakat itu terjaga. Itu wajib. Dampaknya seperti apa? Wajib. Nah, dalam waktu periode 6 bulan sekali, pelaku usaha tambang wajib melaporkan kegiatan lingkungan hidup. Oke. Yang selama ini saya juga sebenarnya sempat ngobrol panjang dengan dinas lingkungan, itu hampir dominasinya juga kegiatan-kegiatan tambang itu tidak melaporkan pelaporan kegiatan lingkungan hidupnya mereka. Dominan itu. Nah, kalau sekiranya mereka melanggar kewajiban mereka, berarti ada sanksi atau yang harus diterapkan oleh dinas regulasi tersebut, dinas lingkungan dalam hal ini, atau mungkin bidang pengendalian atau mungkin bidang penegakan hukumnya harus melaksanakan kegiatan atau tugasnya secara langsung. Nah, kalau sekiranya mereka tidak melaksanakan tugasnya, sekira ada apa? Apakah mereka tidak tahu? Orang dinas teknis, dinas lingkungan tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengawasan, melakukan penegakan hukum, pembiaran tersebut ada apa? Hal tersebut jadi pertanyaan besar bagi kami, khususnya wilayah-wilayah regulasi-regulasi tambang yang ada di Provinsi Banten dengan kegiatan dinas-dinasnya sebagai pelaksana regulasi, pelaksana kebijakan, pelaksana pengendalian, pelaksana pengawasan, pelaksana penegakan hukum wilayah tambang tersebut. Ada apa sih kalian? Apakah bidang-bidang tersebut tidak mempunyai pengetahuan untuk apa nggak tahu bahwa ada kewajiban seperti itu harus diterapkan, atau memang abai? Nah, ini jadi ya, akhirnya akan jadi opini-opini kita semua. Ditambah lagi ada satu permasalahan yang jadi polemik besar di setiap wilayah-wilayah tambang itu. Itu wilayah konflik transportasi. Ada regulasi dinas perhubungan diantaranya itu untuk pelaku usaha transportir yang melebihi overdimensi, yang melebihi overload, yang melewati jalur-jalur jalan-jalan umum ataupun jalan wilayah tambang atau jalur wilayah masyarakat itu sendiri, wilayah lingkungannya. Karena ketentuan wilayah transportasi ini bersinggungan langsung dengan masyarakat banyak, bersinggungan langsung dengan pengguna jalan yang lain. Ketentuannya, apakah mobil-mobil tersebut harus ditutup dengan terpal sesuai dengan safety-nya atau dengan dimensinya? Kalau kita ngelihat dimensinya, dimensi ada ketentuan 3 sumbu atau mungkin 2 sumbu itu berbeda. Tinggi bak itu mestinya berapa meter itu? 1 meter atau 1,2 meter maksimal ketinggian bak itu. Yang kalau kami lihat, kami coba tanya-tanya, zaman sekarang kan ada AI ya. Ya. Kita tanya maksimal ketinggian mobil angkutan dump truck itu nggak lebih dari 1 meter.
ada yang 1,2, ada yang nyebutin AI lah itu. Iya. Tapi secara praktek di lapangan, di mata kita, di mata penonton, di mata masyarakat, di mata semua orang, mobil dump truck itu lebih dari 1,2. Bisa 1,5 meter, bisa 2 meter. Itu berarti overdimensi. Nah, itu apakah dibenarkan oleh regulasi perhubungan? Mungkin ada dasar hukumnya, Bang Ade. Bagaimana tentang overdimensi atau overload? Ada ketentuannya nggak? Terkait overdimensi. Oke. Undang-undang regulasinya yang benar dan tegas. Jangan sampai kami masyarakat melihat atau menilai Pak Gubernur kurang benar. Mari kita bersama-sama Ya, untuk mengawal, kemudian untuk memantau. Seperti apa? Apakah memang regulasi yang sudah ada itu sudah dilaksanakan atau belum? Kalau misalkan tadi ditemukan pelanggaran-pelanggaran seperti yang tadi disampaikan, itu terlihat dengan kasat mata, itu seharusnya baik pemerintah, baik gubernur melalui atau instansi pemerintah yang berkaitan, itu menindak tegas, entah memberikan sanksi berbentuk sanksi teguran, sanksi administrasi, atau pencabutan izin tersebut. Siap. Bahkan bisa dipidana. Hanya akan dilaksanakan sanksi Pelanggaran. Tapi faktanya di lapangan itu semua pada melanggar terkait overdimensi itu, Pak. Itu bagaimana itu, Pak? Dan itu di depan mata para pelaksana regulasi. Mungkin bisa jadi di depan pelaksana PH ya, PH namanya, apa polisi itu. APH, aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang akhirnya berdampak terhadap banyak infrastruktur jalan dan hal-hal yang banyak bersinggungan dengan masyarakat pengguna jalan yang lain atau mungkin dengan masyarakat yang lain, masyarakat luas. Ini kami heran dan kami melihat hal tersebut, kami perlu menyampaikan kenapa sih dinas teknis yang ada tidak melaksanakan kegiatannya. Makanya kami mencoba untuk berkirim surat untuk melakukan audiensinya, mencoba untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kami kepada Gubernur Provinsi Banten, kepada ASDA Provinsi Banten, kepada regulator-regulator dinas-dinas teknis tersebut, kenapa, ada apa, dan mengapa. Ya. Sekiranya hal tersebut tidak dilakukan atau abai, nah, dan ini juga bagian dari masukan untuk Pak Gubernur juga untuk menginisiasi, mengingatkan dinas-dinas regulasinya, dinas teknisnya, diantaranya dinas lingkungan hidup untuk melaksanakan regulasinya, pengawasannya, penegakan hukumnya di wilayah tambang tersebut. Kalau memang ada hal yang memang kewajiban mereka tidak dilakukan, ada sanksinya. Pak Gubernur harus sekiranya mengingatkan kepada dinas teknis harus melaksanakan secara tegas. Saya belum melihat ini regulator-regulator di Provinsi Banten, baik gubernurnya atau mungkin siapa tokoh dinas yang secara langsung tegas. Mungkin kita melihat ada pimpinan daerah yang lain. Iya, siapa namanya itu? Dia tegas. Saya yang